Gus Ari, bagaimana cara merawat buku nopo wow? Buku tuntunan sholat misalnya, atau kita tingkatkan menjadi Al-Quran, mushaf Al-Quran yang sudah usang, yang sudah jadul, wis kira-kira nek diwaca wis ora ketok hurufe. Niku pripun? Nomor satu, barang-barang tersebut dilihat dulu statusnya nopo Bapak Ibu. Karena beda status, beda hak, beda perlakuan. Gus Ari, ada seorang wanita minta kepada saya beri apa enggak? Delok sik. Nek wong wedok niku bojone jenengan Pak, nggih wajib dikeki wong bojone kok. Kan ngoten. Nek kecuali njaluk tas sing branded lah niku ora dituruti ora apa-apa Pak. Lah nek njaluke ngene-ngene ora dituruti ora apa-apa, tapi nek jenengan yang diminta adalah nafkah wajib diberi. Jadi beda status, beda hak, beda perlakuan. Maka ketika pertanyaannya adalah bagaimana cara merawat buku tuntunan sholat, buku agama, Quran yang sudah tidak bisa terbaca, jawabannya satu, lihat statusnya. Kalau statusnya itu adalah barang wakaf, maka jenengan nggak bisa berkutik. Jenengan tidak bisa berkutik. Barang wakaf harus dijaga, bukan nilainya yang dijaga, tapi yang dijaga adalah zatnya, adalah bendanya tersebut wajib dijaga ila yaumil qiyamah. Wajib dijaga sampai hari kiamat. Kenapa? Karena seorang nadir yang sudah menerima ikrar wakaf dari orang yang berwakaf atau wakif berarti sudah siap dengan komitmen menjaga barang pemberian dari si pewakaf agar barang tersebut dijaga ila yaumil qiyamah, agar pahalanya terus mengalir kepada orang yang berwakaf. Maka menawi ngeden awak dewi diajari guru-guru kita, nek badhe nampi wakaf jangan semua wakaf pun tampi. Kenapa? Karena nek wakaf-wakaf barang-barang yang mudah rusak, yang jarak tidak sampai 5 tahun 10 tahun rusak, lah pripun jenengan mau menjaganya? Contoh, kanten tiyang sing badhe maringi kula, Gus Ari, kula badhe maringi kipas, siap monggo. Anu Gus nggih, kula irkalke wakaf. Lah niku lak kula sing tele-tele. Niku nek kula tampi, kipase kula pasang judule kipas wakaf, niku ora nganti 2 tahun Pak. Sing awal mulane kipas gedhek tengen gedhek kiwa, niku ger gedhek kiwa ora iso balik. Nah, ngeten iki tok. Wis ora iso gedhek tengen wis 2 tahun kipase. Lah nek wis ora iso gedhek, tur mubungi wis ora banter, diservis tukange wis nyerah. Wis apa-apa diganti wis nyerah, pripun terus kipase niki? Arep disimpen ke ora entuk wong niki wakaf, dipasang ora manfaat. Ditukokne anyar, jejer sebelahe kok ketok ngece. Siji wakaf, siji kipas eli, siji kipas anyar. Maka bagaimana? Kalau itu wakaf, satu-satunya yang bisa jenengan lakukan adalah diamkan. Wis ora entuk sebab disalehne dadi enggak manfaat. Nek jenengan jual enggak boleh karena itu bukan harta jenengan, itu harta wakaf yang dijaga bukan nilainya. Gus Ari niku nek kula jual, kula tukar tambah Gus Ari, wakaf yang dijaga bukan nilainya, tapi yang dijaga adalah zatnya, bendanya itu. Maka atos-atos biasanya pun guru-guru kita nek nampi wakaf biasanya pun nameng kalih, nek boten tanah nggih bangunan, nek boten tanah nggih. Sebab nopo? Sebab jaganya dirasa mudah. Nek bangunan osok ben Gus Ari 50 tahun lagi bangunannya ini jadul mau direnovasi gimana? Gempur sisan, gempurannya ampun disadi tinggi uruk teng mriki. Gempurannya ampun dibuang tinggi uruk teng mriki, silakan jenengan berdirikan lagi, enggak apa-apa. Tanah enggak boleh ditukar tambah karena itu wakaf. Kalau sudah wakaf maka jangan diotak-atik, enggak boleh, termasuk
menawi guru-guru kita mengarahkan santri-santrinya enten santri dari Hidayah sing badhe pikantuk wakaf duka teng pundi ana kiri napa teng Karanganyar enek santri Gus Ari daerah kowe tak kei tanah wakaf lah 1000 meter misalnya maka gampang ke teman-teman santri izin ke Gus Ari gimana arahan Gus Ari nanti mas kalau jenengan terima tanah wakaf dari orang kesini dulu engkau kita berikan arahan diantara salah satu arahannya adalah kira-kira sing meh mbok gawe omah teng mriku pinten meter kan nggak mungkin ya kiai ini mboten enten griyane teng mriku anu Gus kira-kira disane nggih sing 1000 meter niku sing 900 meter mungkin tinggi lahan sing 100 meter tinggi omah oh ngeden berarti engko sing 100 njaluk izin karo sing wakaf diiris urus ke notaris sing 100 niatnya ampun wakaf niatnya hibah sing 900 wakaf biar apa biar nyun pangapunten kemaksiatan atau hal-hal lain yang dilakukan di tanah tersebut tidak menyakiti hatinya orang yang wakaf ketika nanti berjumpa di akhirat karena hibah kan otomatis tergantung dari apa yang kita lakukan. Dan terkadang kita sebagai manusia kadang ya enek dosa nih 1, 2, 3, 4 sak piturutanipun. Jangan sampai melakukan dosa di atas tanah wakaf. Kenapa? Karena kita diberikan wakaf oleh orang dengan niat agar beliau mendapatkan pahala jariyah. Maka sing meh mbok nggone dhewe 100 meter diiris. Yang ini jangan diwakafkan. Ini hibah, sing 900 ini wakaf. Kira-kira begitu. Kalau orang paham ilmunya. Yang kedua, kalau statusnya bukan wakaf tapi pemberian dari orang lain alangkah lebih baiknya kalau kira-kira masih bisa dimanfaatkan kalau kira-kira masih bisa dijual ditukar tambah jenengan tambahi menjadi Quran yang baru tapi kalau memang sudah tidak bisa dimanfaatkan boleh untuk jenengan lebur dengan cara yang paling aman adalah dibakar dengan tetap memuliakan Al-Quran. Dibakar dengan tetap memuliakan mushaf Al-Quran. Artinya apa? Nek bakar jangan ditaruh di bawah. Tapi ditaruh di tempat yang mulia. Misalnya jenengan enten meja. Wong bakar Quran kan apinya nggak terlalu besar Pak. Gitu enten meja atau taruh di atas keranjang atau taruh di atas buk atau taruh di atas cor-coran jangan taruh di lantai karena selama di situ masih terlihat huruf-huruf Al-Quran maka hal tersebut masih dinamakan mushaf sehingga kemudian dibakar dalam posisi yang tetap memuliakan mushaf tidak ditaruh di lantai dibakar tor ampun di video. Nah di video mungkin jenengan dituduh aneh-aneh membakar Al-Quran. Loh lah orang mudeng toh. Di dalam fikih memang ada cara untuk menyelamatkan kemuliaan Al-Quran. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menjadikan kertas yang awal mula kertas biasa menjadi mulia karena di situ dituliskan Al-Quran sehingga menjadi mushaf dan yang menjadi mushaf pengen kita jadikan biasa lagi. Maka bagaimana? Tulisannya kita hilangkan dengan cara dibakar. Jelas teman-teman semua? Jelas. Jadi kertas biasa atau ngeten iki ditulisi Quran jadi hukumnya mushaf. Pengen kita jadikan biasa lagi, tulisan Qurannya kita hilangkan dengan cara dibakar. Sehingga kalau sudah menjadi abu dan sudah tidak tampak tulisan Al-Qur'annya lagi, maka abu ini mau jenengan buang, mau jenengan kelike, ditenggelamkan, dialirkan di laut atau dibuang di tempat sampah tidak menjadi masalah karena sudah berupa abu dan sudah tidak dihukumi sebagaimana hukumnya mushaf. Jadi 3 tadi jawabannya pun nggih. 1 kalau itu barang wakaf sudah gak bisa diapa-apakan Pak, nggih tetap disimpan. Wis meh dipangan rayap ya wis yang penting jenengan jogo dikasih anti rayap kok seiring berjalannya waktu lapuk piyambak rusak piyambak sobek piyambak tetap nggak boleh dibuang. Yang kedua kalau itu berupa sedekah yang penting sudah nggak bisa dimanfaatkan secara umum maka mau jenengan jual hasilnya dibelikan Quran yang baru boleh karena itu sedekah. Misalnya kalau pikantuk sedekah kipas dari orang, kipasnya nggak bisa, ditukar tambah bisa mas, bisa, nggih pun kalau tukar tambah, sebab kipasnya bukan wakaf, tapi kipasnya adalah kipas sedekah.
Yang ketiga, kalau itu berupa barang milik sendiri, Quran punya jenengan, buku tuntunan sholat punya panjenengan, maka cara ngeleburnya adalah dengan cara dibakar, dengan tetap menjaga kemuliaan Quran dan jangan di video. Sebab nek di video mungkin ndak dikasih kata-kata sing elik. Lah kadang teng TikTok, teng YouTube, teng Instagram niku Pak, videonya kadang biasa saja. Ning kata-kata ini sing marake wong nesu. Nah gitu nggih. Jadi kadang kita lihat video itu sajane biasa saja. Tapi kata-katanya sing marake wong nesu. Misale enek dalan rusak kan yo biasa. Ora kudu ning Lampung, ning Sukoharjo nggih enten dalan rusak. Bener. Bener. Ning Semarang nggih enten dalan rusak. Teng Jawa Timur nggih enten, teng Jawa Barat nggih enten, teng Jakarta nggih enten dalan rusak. Tapi saya ngantarkan kata-katane heboh. Sudah 15 tahun menjabat, jalan di depan rumahnya tidak diperbaiki. Apakah ini korupsi? Loh, kata-kata ini Pak sing malai wong nesu. Gitu nggih. Kadang video jalan rusak kan biasa. Wong teng pundi-pundi enten jalan rusak, tapi ditambahi kata-kata teng videone. Lah niki sing marake wong nesu. Kata ngoten, ada orang yang membakar Quran bukan dengan niat menghinakan, tapi dengan niat justru memuliakan. Tapi terus kadang kita video, lah mungkin khawatirnya video tersebut diambil sama orang, tambahi kata-kata yang ngandelke. Jamaah Al-Hidayah, ibu-ibu berjilbab ternyata tidak cinta Al-Quran. Ini buktinya, nomor 5 membuat Anda tercengang. Ngoten niku Pak. Nyeneng gitu. Lah kata-kata niki lak sing marai ruwet, sing marake wong padu kan gara-gara kakean kata-kata niki lho Pak. Nah, sakjane videone video biasa saja, tapi gandeng ditambahi kata-kata jadi ruwet. Maka kalau melakukan hal-hal yang kira-kira agak sensitif, maka hindari video karena sekarang usume medsos. Sing kita lakukan teng mriki niku teng Amerika saged mirsani. Sing dilakoni wong Londo, wong Jawa saged mirsani. Maka dipun ati-ati agar tidak sampai menjadikan fitnah.